Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Kita coba lanjutkan untuk pembahasan materi akuntansi pemerintahan. Untuk soal pertama kita lihat kode rekening dari akun pengeluaran pembiayaan adalah A1, B3, C5, D6, E7. Nah, untuk kode rekening untuk pengeluaran atau pembiayaan itu nomor 7. Ini berdasarkan pada Permendagri. Jadi berdasarkan peraturan dari Menteri Dalam Negeri. Nomornya nomor 64 tahun 2013. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri ini, untuk akun pengeluaran pembiayaan nomornya adalah 7. Nah, untuk nomor 1, akun nomor 1 itu seperti biasa itu aset. Kemudian untuk nomor 2 itu masih kewajiban. Berdasarkan peraturan menteri ini nomor 64 tahun 2013, nomor 2 masih kewajiban. Selanjutnya untuk nomor 3 itu ekuitas atau dalam akuntansi perusahaan dagang atau perusahaan jasa kita kenal dengan nama modal. Nah, untuk nomor 4 itu pendapatan. Nah, pendapatan di sini adalah pendapatan yang nanti akan masuk ke dalam laporan realisasi anggaran. Nah, adapun nomor 1, 2, 3 ini nanti akan masuk ke dalam neraca. Jadi di laporan keuangannya ini di bagian neraca. Nah, kemudian untuk nomor 5, nah karena tempatnya tidak cukup kita hapus dulu. Nomor 5 itu berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 13. Nomor 5 itu adalah kita buat di sini. Nomor 5 belanja. Nama akun besarnya belanja. Kemudian untuk nomor 6 adalah transfer. Nah, selanjutnya untuk nomor 7 kita hapus dahulu. Nomor 7 untuk nomor 7 itu nama akunnya adalah pembiayaan. Ini tadi ada jawaban yang E pada soal ini. Kemudian nomor 8 itu adalah pendapatan. Nah, bedanya pendapatan nomor 8 dengan nomor 4. Untuk nomor 8 ini pendapatannya lebih sifatnya nanti ke arah laporan operasional. Nanti kita akan coba buat di video selanjutnya. Yang terakhir adalah nomor 9. Nomor 9 berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 adalah akun beban. Nah, 9 akun ini dikenal dengan nama bagan akun standar berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Adapun untuk peraturan pemerintahnya itu berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, hasil dari siklus akuntansi keuangan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut kecuali. Baik, untuk akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Yang pertama, A. Laporan realisasi anggaran atau LRA. B. Neraca. C. Laporan laba rugi. D. Catatan atas laporan keuangan. E. Laporan arus kas. Jawabannya adalah C. Laporan laba rugi. Karena ada tanda atau kata kecuali. Untuk laporan dalam akuntansi keuangan pemerintahan berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010
untuk akuntansi keuangan pemerintahan itu menghasilkan yang pertama adalah laporan berbentuk LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan, kita singkat laporan perubahan saldo anggaran lebih atau dikenal dengan nama laporan perubahan SAL. Yang ketiga, itu ada yang namanya neraca. Keempat, ada yang namanya laporan arus kas. Kemudian selanjutnya yang kelima, laporan untuk akuntansi keuangan pemerintahan adalah laporan operasional atau disingkat dengan nama LO. Kemudian yang keenam, ada yang namanya laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang terakhir adalah nomor 7 itu CALK atau catatan atas laporan keuangan. Jadi perbedaannya untuk akuntansi keuangan pemerintahan, bentuk laporannya untuk akuntansi pemerintahan itu tidak memiliki laporan laba rugi karena dia ada yang namanya laporan realisasi anggaran. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, dalam akuntansi pemerintah daerah tentunya ada persamaan dasar akuntansi. Berikut ini persamaan dasar akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah A. Aktiva dikurangi belanja sama dengan utang dikurangi ekuitas dana plus pendapatan. B. Aktiva dikurangi beban sama dengan utang plus ekuitas dikurangi pendapatan. C. Utang ditambah dengan aktiva sama dengan pendapatan ditambah ekuitas dikurangi beban. D. Utang dikurangi belanja sama dengan aktiva ditambah ekuitas ditambah pendapatan. E. Aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Oke, kata kuncinya untuk akuntansi pemerintahan keuangan daerah itu sama dengan akuntansi pada umumnya, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Nah, aktivanya sendiri nanti karena dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah itu ada belanja, maka nanti aktiva akan ditambah dengan belanja. Ini yang pertama. Tinggal kita lihat dari jawaban yang ada, bisa kita ketahui jawabannya. Aktiva ditambah belanja. Yang A jelas salah. Yang B juga salah karena tidak ada belanjanya. Yang C, utang jelas salah karena utang itu ada di posisi pasiva. Berarti yang D juga salah. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Aktiva ditambah belanja. Sama dengan pasiva. Pasivanya itu terdiri dari kewajiban atau utang. Kewajiban ditambah dengan ekuitas dana atau modal. Kemudian nanti ditambah dengan pendapatan. Oke, jadi jawab. Untuk soal selanjutnya, akun yang dicatat pada posisi kredit pada saat terdapat penambahan. Oke, kata kuncinya adalah kredit bertambah. A. Belanja. B. Persediaan. C. Pendapatan. D. Kas. E. Piutang. Baik, kita lihat untuk belanja, akun normalnya itu ada di debit, sehingga bukan jawaban. Yang B, persediaan, akun normalnya ada di debit. Kemudian pendapatan, akun normalnya ada di kredit. Oh jelas, ini jawabannya yang C. Kita lihat yang lain, kas itu ada di debit, piutang pun ada di debit. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, pemerintah daerah Bandung pada tanggal 21 Agustus memiliki kewajiban sebesar 36 juta. Dan aset sebesar 125 juta. Jika tidak ada data lain, maka besar ekuitas dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Bandung adalah A. 79 juta, B. 89 juta, C. 98 juta, D. 116 juta, dan E. 161 juta. Baik, untuk mendapatkan jawaban ini yang perlu diingat, untuk akuntansi pemerintahan, posisi persamaan dasar akuntansinya adalah sama dengan aset sama dengan pasiva. Nah, asetnya ini kita tahu bahwa ada 125 juta. Kemudian pasivanya itu masih terdiri dari kewajiban
dengan modal atau dengan ekuitas. Kewajiban plus ekuitas. Sehingga 125 juta ini yang merupakan asetnya. Kemudian pemerintah Bandung juga memiliki kewajiban sebesar 36 juta. Maka besarnya ekuitas adalah, ya tinggal kita kurangi saja. Aset yang dimiliki oleh pemerintah Bandung dikurangi dengan 36 juta. Berarti sekitar 125 juta dikurangi 36 juta. Berarti 89 juta. Oke, jawabannya yang B. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, berikut ini yang termasuk dalam akun nominal adalah A. Mesin dan peralatan, B. Gedung, C. Piutang, D. Belanja, E. Ekuitas dana. Baik, untuk akun nominal kalau dalam perusahaan dagang itu nanti akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, di sini akun nominal nanti akan masuk ke laporan realisasi anggaran atau bisa juga masuk ke bentuk laporan operasional, sehingga jawabannya adalah yang D, belanja. Kita lihat untuk yang A, ini jelas masuk di neraca karena dia bagian aset. Gedung juga sama masuk bagian aset. Piutang masuk bagian aset. Ekuitas dana itu di bagian pasipa. Namun ketika dalam laporan keuangan nanti dia masuk di bagian neraca. Oke, jawabannya adalah yang D, belanja. Oke, demikian terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.